Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita senantiasa untuk tidak lupa bersyukur, tidak lupa untuk berterima kasih kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik, bisa mengambil hal-hal yang positif, bisa memanfaatkan kesempatan dengan diisi dengan halal yang baik. Ini merupakan karunia dari Allah ya. Karena betapa banyak orang-orang yang diberikan waktu yang luang, diberikan kesempatan, tapi justru dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Jadi ketika kita dipermudah oleh Allah SWT, diberikan taufik untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk hal-hal yang baik, terutama dalam urusan agama kita, maka bersyukurlah, maka berterima kasihlah. Karena betapa banyak ya, sebagaimana dalam hadis, ada orang-orang yang tertipu, ada orang-orang yang terlalaikan ketika mendapatkan dua nikmat yang besar. Nabi mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak sekali orang lalai, banyak sekali orang ya tersilaukan, lupa, lalai jika mendapati dua nikmat ini ya. Sebagian besar manusia lalai. Apa itu? As-sihhah, yaitu nikmat ketika diberikan kesehatan, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Wal farag, dan juga nikmat waktu luang. Dan di masa-masa seperti ini sekarang terkadang waktu luang kita lebih banyak daripada waktu kerja ya. Waktu rebahannya lebih banyak daripada waktu beraktivitas yang lain. Maka ketika kita diarahkan oleh Allah, dipermudah untuk dengan hal-hal yang bermanfaat, maka bersyukurlah ya. Betapa banyak orang yang menghabiskan sesuatu yang bermanfaat ini untuk hal-hal yang sia-sia. Langsung saja teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini sejatinya kajian sore tadi ya, menjelang berbuka, tapi karena ada halangan hujan deras sehingga berpengaruh pada siaran, maka kita undur ya. Kita akan bahas kitab Al-Qawaid Al-Usuliyah wal Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Muslim Ghairil Mustahid. Kitab kaidah-kaidah usul dan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan seorang ya muslim yang bukan mujtahid atau orang awam, yang ditulis oleh guru kita atau syekh kita ya, Syekh Sa'ad ibn Nasir ibn Abdul Aziz Asy-Syadzili hafizahullahu taala, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sampai pembahasan ke-9. Kita sekarang masuk ke pembahasan ke-10 ya. Pembahasan tentang tamadhubul ami. Tamadhubul ami, yaitu bermadhabnya orang awam. Jadi orang awam bermadhab ya. Apa hukumnya orang awam bermadhab? Bermadhab di sini maksudnya adalah ya dia menyandarkan dirinya kepada madhab fikih tertentu ya. Dan madhab fikih itu sebenarnya ada banyak ya, tidak hanya terbatas pada 4 itu ya madhabnya. Jadi madhab fikih yang ada, yang terkenal di kalangan umat Islam itu memang ada 4 yang besar. Yang masih lestari, masih ada, itu ada 4. Madhabnya Abu Hanifah atau madhab Hanafi, yaitu cara berpandangan ya agama dari sisi amaliyah, yaitu fikih menurut Abu Hanifah dan ya madrasahnya ya. Dan madhab Hanafi itu banyak tersebar di India, Pakistan, Bangladesh, itu ya Hanafi, madhab fikihnya Hanafi. Atau sebagian Cina ya, Xinjiang,
Uighur, itu mereka sisi fikihnya mereka menganut fikih Hanafi, ya. Atau Maliki, madhab Maliki, madhabnya Imam Malik dalam masalah fikih ini juga masih lestari, ya, masih lestari. Banyak penganutnya di wilayah Afrika bagian utara, ya. Dari Mauritania, kemudian Maroko, ya, Maroko Maghrib, kemudian Tunisia, Aljazair, ya, kemudian Libya. Ini mereka menganut fikihnya mazhab Maliki. Kemudian ya Syafi'i, pengikut dari madrasahnya Imam Syafi'i. Ini negara-negara yang banyak menganut Syafi'i, misalnya Yordan, ya, Yordania. Kemudian juga Yaman, ya. Yaman, Yordania, Brunei Darussalam, Malaysia, dan juga bisa dikatakan di Indonesia termasuk banyak yang mengamalkannya. Ya. Kemudian ada yang Hanabilah atau Hambali, madrasah fikihnya dari yang mengikuti pendapat-pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini dahulu di Syam, ya, di Damaskus dan yang sekitarnya. Adapun sekarang mungkin di Saudi Arabia, ya, di Saudi Arabia termasuk yang di sana berpedoman dengan fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya ada banyak pandangan-pandangan fikih di masa lampau yang selevel dengan 4 ulama tadi. Ya, 4 ulama tadi, Abu Hanifah, kemudian Malik, Syafi'i, Ahmad, ada yang lain banyak. Ada Al-Imamul Auza'i. Ya, ada Al-Imam Al-Auza'i, madhabnya Imam Al-Auza'i. Ada madhabnya Sufyan Ats-Tsauri, ada madhabnya Hasan Al-Basri. Kemudian ada madhabnya Lais bin Sa'ad dan yang lainnya. Cuman bedanya pendapat-pendapat fikih dari para ulama yang tadi tidak dilestarikan. Maksudnya murid-muridnya tidak mencatatnya. Jadi yang menjadi sebab lestarinya madhab yang ada sekarang itu karena dahulu imam-imamnya itu mengeluarkan statement ketika dalam berbagai macam permasalahan, sama muridnya diabadikan, sama muridnya diingat, ada yang dicatat macam-macam. Kemudian sampai sekarang berkembang gitu. Adapun ulama-ulama yang lain yang sejatinya selevel dengan mereka, tapi ternyata tidak dilestarikan, atau mungkin tertulis tapi kemudian sirna karena mungkin ada peristiwa-peristiwa sejarah gitu kan. Ada kejadian-kejadian seperti di zaman kekhilafahan Abbasiyah misalnya, ada pembantaian kaum muslimin oleh bangsa Mongol, ya, Genghis Khan, ya, dan seterusnya. Itunya ada banyak dulu, cuman karena oleh murid-muridnya dulu tidak dicatat atau tidak diabadikan, akhirnya yang sampai kepada kita sekarang adalah 4 mazhab inti tadi, ya. Walaupun nanti ada juga yang kelima, yaitu mazhab Zahiri, mazhabnya Ahlu Zahir, yaitu mazhabnya Ibnu Hazm Al-Andalusi, atau juga Abu Dawud Az-Zahiri. Abu Dawud yang dulu sebelumnya beliau adalah muridnya Imam Syafi'i, ya, bermadzhab Syafi'i, tapi kemudian beralih pandangan. Cuman para ulama mengatakan yang inti adalah cuma 4 itu. Mazhab yang kelima, ya, Ahlu Zahir, itu tidak diakui, ya. Singkatnya seperti itu. Nah, pembahasan kita apa? Tamadhubul ami, orang awam. Gimana sih hukumnya orang awam bermadhab dengan salah satu tadi? Mengatakan orang awam ini ikut Syafi'i misalnya, orang awam ini ikut Hambali misalnya, Hanafi. Itu orang awam dalam artian di sini dia nggak paham apa-apa, nggak tahu dalil, nggak tahu sisi pendalilan. Ya, gambarannya orang yang tiap harinya tidak disibukkan dengan perkara-perkara seperti itu. Ya, fokus tiap hari kerjanya di pasar, tiap hari ya kerja, jualan, ya. Dia melaksanakan agama cuma aktivitas saja, ya sholat 5 waktu ya sholat, puasa ya puasa, tapi tidak mendalami seperti itu. Ini madhab apa atau ini pendapat apa itu tidak tahu. Nah, gimana hukumnya di sini? Dikatakan di sini oleh Syekh As-Satsri, la yalzamul ami an yantasiba ila madhhabin. Tidak ada kewajiban bagi orang awam untuk menisbahkan, untuk menyandarkan dirinya kepada satu madhab. Ya'khudhu bi'azaimihi wa rukhasihi,
mengambil semua azimah dan rukhsahnya. Maksudnya semua pendapat yang ada dalam mazhab ini ya diambil semua. Kamu ikut apa? Saya ngikut mazhab Hanafi. Jadi semua pendapat yang ada dalam mazhab Hanafi dia ambil, baik yang rukhsahnya ataupun yang azimahnya. Nah, yang seperti ini tidak ada kewajiban. Maksudnya orang awam tidak ada kewajiban untuk mengikuti satu mazhab tertentu diambil semuanya wutuan gitu. Terus yang benar gimana? Wal jumhuru ala adami jawazihi. Bahkan mayoritas ulama mengatakan yang seperti itu tidak boleh. Li'anna al-'amila ya'rifu kalama ahlil madzahib wala istilahatihim. Kenapa tidak boleh? Kata para ulama, ini mayoritas ya. Mayoritas ulama dikatakan tidak boleh orang awam ya saklek ngikuti satu mazhab tertentu diambil semuanya. Kenapa? Li'anna al-'amila ya'rifu kalama ahlil madzahib. Karena orang awam itu tidak mengenal, tidak mengetahui, tidak paham ya statement-statement, pernyataan-pernyataan dari para ulama madhab. Walastilahatihim, tidak juga paham tentang istilah-istilah dalam madhab tersebut. Fayajibu alaihi an yas'ala ahadal muftin fi asrihi, maka wajib bagi dia untuk bertanya kepada salah seorang mufti ya di zamannya. Maksudnya gimana? Beliau Syekh As-Sasri mengutip perkataan jumhur ya. Kalau dikatakan jumhur berarti di sini memang ada khilaf ulama tentang masalah ini, tentang masalah bagaimana hukum orang awam ya bermadhab dengan madhab tertentu, mengambil semua pendapat di madhab itu gitu. Sebagian mungkin mengatakan wajib, sebagian mengatakan tidak ya, yang sebagian ini yang jumhur mengatakan bahkan tidak boleh. Kenapa? Karena orang awam tidak paham istilah madhab ini dan madhab itu ya, istilah-istilahnya apa ya, pendapat-pendapatnya di situ bagaimana, itu mereka tidak paham. Terus seperti itu kewajiban orang awam yajibu alaihi an yas'ala ahadal muftin fi asri. Kewajiban orang awam itu ketika dia mendapati masalah dalam agama yang dia tidak pahami, bukan dia cari sendiri di buku mazhab ini atau pedoman mazhab ini, tidak, tapi dia bertanya kepada seorang mufti di zamannya. Jadi di sini ya pendapat jumhur seperti itu, dan ini yang diambil oleh Syekh As-Sasri. Orang awam itu madhabnya itu adalah yang madhab dari ulama yang dia ikuti gitu. Jadi dia bukan ngikut kepada madhab tertentu, ngikuti semua sendiri atau baca-baca sendiri atau gimana, enggak. Tapi dia madhabnya pendapat-pendapat ya amaliyah yang dia kerjakan ngikut dengan ulama yang ada di zaman itu. Jadi kalau dia bingung dia tanya, Pak ini masalah ini hukumnya apa? Dijawab, nah, dia amalkan. Yang ini hukumnya gimana? Dijawab, dia amalkan. Yang ini hukumnya pripun? Dijawab, dia amalkan. Jadi bukan dia mengadopsi pendapat madhab tertentu dia ambil sendiri atau dia pahami sendiri. Kenapa? Karena dia nggak paham. Maka bayangkan saja orang yang simbah-simbah dodol kacang di pasar, ditanya madhabnya apa? Mbah Syafi'i. Dalam masalah ini pripun jenengan pendapatnya? Nggak paham kan? Nggak dong. Nah, orang awam seperti itu, dia kalau bingung masalah agama cukup tanya sama kiainya gitu. Jadi madhabnya orang awam itu tanya sama kiainya, tanya sama ustadznya atau tanya sama ulama yang dia dapati gitu. Walaupun tidak dipungkiri sebagian ulama juga berpendapat mengatakan ya dia ngikuti madhab tertentu, tapi di sini kutipan dari jumhur ya mengatakan bahwa orang awam itu madhabnya adalah mengikuti ulama yang ada di zamannya. Dia tanya, kewajibannya gitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui hukum suatu masalah yang kalian dapati. Nah, ini dikutip dalam kitab Syarah Al-Kaukab Al-Munir, Al-Muswaddah, kemudian Taisirut Tahrir dan yang lainnya. Jadi di sini dikatakan tidak ada kewajiban ya. Tidak wajib. Jadi masalahnya antara wajib dan tidak wajib. Sebagian ada yang mengatakan wajib, sebagian mengatakan wajib orang awam ngikut madhab tertentu. Tapi pendapat jumhur mengatakan tidak wajib. Ya. Terus boleh enggak? Gitu.
Kalau ini kan yang dibahas hukumnya wajib dan tidak wajib. Berarti boleh nggak misalnya seseorang ikut mazhab tertentu? Ya, boleh. Boleh. Ini di sini yang dibahas adalah wajib atau tidak wajib ya. Karena sebagian mengatakan wajib. Nah, pembahasan di sini membahas tentang membantah orang yang bilang wajib. Ada yang bilang wajib bagi orang awam mengikuti, ya. Ada yang bilang wajib bagi orang awam mengikuti mazhab tertentu. Dia menisbahkan dirinya kepada mazhab tertentu. Nah, dibantah di sini tidak wajib. Justru yang wajib itu dia bertanya kepada ya ulama yang ada di zamannya. Nah, kalau misalnya yang wajib adalah dia bertanya, tapi boleh nggak misalnya seseorang itu menisbahkan dirinya kepada mazhab tertentu? Boleh ya. Jadi semoga bisa dipahami ya. Jadi yang dibantah itu adalah yang mewajibkan. Wajib kudu gini bermadhab. Nah, ini dibantah, tidak wajib. Soalnya kalau konsekuensinya wajib harus bermadhab, berarti kalau nggak bermadhab berarti dosa gitu. Nah, tapi kalau ditanya boleh atau enggak? Boleh. Seorang misalnya bermadhab dengan mazhab tertentu boleh, tapi tidak wajib bagi dia, tapi boleh bagi dia. Nah, ini tidak ada masalah ya. Dalam artian gimana? Bermadhab itu maksudnya adalah dia mengambil pendapat-pendapat fikih, ini terutama bagi kemudian para penuntut ilmu ya. Kalau untuk orang awam itu tidak wajib untuk bermadhab. Yang wajib bagi dia adalah dia bertanya kepada ulama ya. Kemudian nanti masuk, kemudian boleh nggak bermadhab? Boleh ya. Tidak wajib bagi dia bermadhab, tapi boleh bagi dia bermadhab, terutama nanti bagi para penuntut ilmu ya. Maksudnya bermadhab itu gimana sih ya? Ini pernah ditanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, pernah ditanya, wahai Syekh, bolehkah ya, bolehkah hal yajuzu an aqulu masalan ana 'ala al-madhhab asy-Syafi'i aw al-Hanafi aw ghairu dzalik. Syekh bin Baz pernah ditanya, wahai Syekh, boleh enggak misalnya kita mengatakan saya ikut madhab Syafi'i, atau saya Syafi'i, atau ikut madhab Hanafi, saya Hanafi, boleh enggak seperti itu? Berarti kan dia menyandarkan dirinya kepada madhab fikih yang dia sukai misalnya. Nah, Syekh bin Baz mengatakan ya, na'am, idza kana ya'ni yasiru ala manhaji hadzal madhhab wa qad darasa fi kutubihi wa ala ahlihi wa sara yasiru ala hadzal madhhab la ba'sa an yaqul. Syekh bin Baz mengatakan, na'am, iya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Maksudnya dia ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab Hanafi, dia berjalan memahami perkara-perkara fikih sesuai dengan metode yang ada dalam mazhab Hanafi, sesuai dengan metode cara pemahaman dalil dengan mazhab Syafi'i misalnya. Yang seperti ini tidak ada masalah. Yaqul ana ala mazhab Syafi'i, saya fikihnya ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab Hambali, tidak ada masalah ya. Aw yara anna hadzal madhhab usulahu wa masara alaihi aqrab ilaihi wa yurajjihuha, atau dia melihat secara membanding-bandingkan ya, oh ternyata pondasi-pondasi madhab Syafi'i atau Hanafi, oh ini lebih afdol daripada yang lain, sehingga dia ingin memahami permasalahan agama terutama fikih sesuai dengan alur yang diajarkan dalam madhab Syafi'i misalnya. Itu boleh, tidak ada masalah ya. Fala ba'sa an yantasiba ilaih, maka tidak ada masalah dia menyandarkan dirinya kepada mazhab tersebut ya. Jadi ini kita harus harus tengah-tengah, proporsional gitu. Maksudnya gimana? Karena sebagian penuntut ilmu di zaman sekarang ada yang mengatakan tidak boleh bermadhab mutlak, haram, nggak boleh, ngapain sih madhab-madhaban gitu. Ada juga yang, jadi ada dua sisi. Satu sisi mengatakan tidak boleh bermadhab sama sekali, haram katanya. Sisi yang lain mengatakan harus bermadhab, nera bermadhab dosa gitu. Nah, kita harus tengah-tengah. Jadi harusnya kita pahami, yang dimaksudkan nggak boleh bermadhab itu adalah jika bermadhab mengikuti madhab ulama tertentu, kemudian dia fanatik, itu yang nggak boleh. Fanatik alias misalnya dalam madhab itu ketika ada kekeliruan dibela mati-matian. Jadi walak dan baroknya ya mengikuti mazhab ini, benar apa salah sudah dijelaskan tetap ngeyel. Itu yang sebenarnya yang dilarang.
Adapun bermadhab dalam artian mengambil metode pendalilan, mengambil cara-cara bagaimana mengambil sesuai dengan kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh imam tertentu, Syafi'i, Malik, Ahmad misalnya, itu boleh. Jadi memakai kaedah madhabnya sehingga dia menyadarkan dirinya dengan madhab tersebut, itu boleh. Yang tidak boleh adalah kemudian fanatik, ya. Fanatik ketika sudah tahu kekeliruannya tetap dibela mati-matian. Dan itu nggak cuma satu, ya, banyak ulama menjelaskan boleh. Tadi Syekh bin Baz misalnya, kemudian ada kutipan lain, ya, ada kutipan lain dari Syekh Muhammad bin Ibrahim. Syekh Muhammad bin Ibrahim ini mufti Saudi Arabia sebelum Syekh bin Baz. Jadi gurunya Syekh bin Baz ini. Beliau pernah ditanya juga dan beliau menjawab, ya. Beliau mengatakan at-tamadhubu bimadhabin minal madhahibil arba'ah sa'ighun. Bermadhab dengan madhab di salah satu madhab yang 4, yaitu Hanafi, Maliki atau Syafi'i atau Hambali, sa'igh, boleh, yajuz, ya. Bal huwal ijma', bahkan itu yang disepakati ulama, boleh mengikuti, ya, madhab tersebut. Au kal ijma', kalau misalnya tidak dikatakan ijma', seperti ijma', maksudnya seakan-akan seperti kesepakatan yang sudah dimaklumi oleh para ulama. Wala mahdzura fihi, dan tidak ada larangan di dalamnya. Kal intisab ila ahadil arba'ah fa innahum a'immatun bil ijma'. Kenapa? Karena menyandarkan diri dari salah satu pendapat, ya, atau salah satu dari imam madhab itu, ya, itu sudah disepakati bahwa mereka adalah imam. Mereka adalah ulama yang memang pantas untuk diikuti. Ya. Wan nasu fi hadza tarafan wa wasat. Dan orang-orang dalam hal ini ada dua sisi. Ada dua sisi. Ya tadi, ada yang tengah-tengah. Qaumun la yarawna tamadhub bimadhhabin mutlaqan. Beliau menceritakan, dalam masalah ini tuh ada 3 sisi. Ada 2 yang saling berseberangan, ada yang tengah-tengah. Yang berseberangan yang pertama mengatakan, ada satu kaum yang mengatakan tidak boleh bermadhab mutlak, haram. Ya. Wa hadza ghalat, kata beliau, ini adalah kekeliruan. Ini adalah kesalahan. Wa qaumun jamadu 'alal madzahib wala iltafatu ila bahas. Sebagian yang lain yang tadi mengatakan tidak boleh bermadhab mutlak, sebagian juga ada yang kaku, pokoknya kudu bermadhab. Tidak kemudian dia meneliti. Ini juga keliru. Ya, wa qaumun ra'au anna tamadhub sa'ighun la mahdzura fihi. Ada juga kelompok yang tengah-tengah. Ya, ini yang wasat. Ini yang wasatiyah, ini yang tengah-tengah, yaitu sekelompok kaum yang mengatakan bahwa bermadhab itu boleh, tidak ada larangan di dalamnya. Famarot jahad dalil ma'a ayyi ahadi minal arba'ah aw ghairihim akhadhu bihi. Jadi dia ngambil tengah-tengah, bermadhab boleh, tapi dalam satu permasalahan ternyata diteliti, ya, diteliti ternyata dalam masalah ini berbeda dengan madhabnya dia, maka kemudian lompat ke madhab yang lain. Jadi dia pakai kaedahnya Syafi'i misalnya, tapi ketika dia sudah mumpuni di madhab itu dan ternyata mendapati satu permasalahan, ternyata setelah ditimbang-timbang, dirojihkan, ternyata tidak sesuai dengan madhab Syafi'i. Nah, dia ambil pendapat yang lain, dan itu yang terjadi, ya. Tapi orang-orang ketika awal mula belajar itu hendaknya, ya, afdolnya adalah dia mengikuti madhab tertentu agar susunan ilmunya itu tertata, gitu. Ya. Itu disepakati oleh para ulama, ya. Disepakati oleh para ulama. Nah, seperti para ulama itu disandarkan namanya sesuai dengan madhabnya. Misalnya kita mengatakan Ibnu Rajab Al-Hambali, gitu. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ada penyandarannya Al-Hambali. Ada Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Ada Ibnu Taimiyah Al-Hambali. Ibnu Qayyim juga, Ibnul Qayyim juga Al-Hambali. Kita bahas itu apa namanya? Sirah Nabawiyah dulu, Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, gitu. Hanafi disandarkan kepada mazhabnya Abu Hanifah, ya. Qadhi Iyad Al-Maliki, ya. Dan yang lainnya banyak. Jadi mereka para ulama ini dulu di awal mula menuntut ilmu berjalan dengan kaedah mazhab tertentu. Setelah berjalan dengan kaedah mazhab tertentu sampai dia mumpuni jadi ulama mujtahid, baru ketika mujtahid dia kemudian bisa jadi dia merojihkan pendapat yang lain. Tapi dia bisa mencapai derajat ijtihad ini, dulu dia memakai tangganya di mazhab tertentu. Tapi kalau levelnya sudah naik, baru nanti beda.
Intinya ya teman-teman sekalian, di pembahasan kita bahwa orang awam, ini orang awam ya, tidak wajib bagi dia bermadhab. Tapi yang wajib bagi dia adalah bertanya pada ulama gitu. Orang awam tidak wajib untuk bermadhab, tapi wajib bagi dia untuk bertanya pada ulama yang ada di zamannya. Tapi apakah boleh atau tidak bermadhab? Boleh ya, boleh, yaitu dia belajar ya, belajar masalah perkara-perkara amaliyah fikih sesuai dengan metode madhab tertentu, boleh. Yang penting tidak fanatik, itu saja. Yang penting tidak fanatik. Kemudian fa'in qala qail, misalnya ada orang yang mengatakan ya, kenapa kok bermadhab tidak wajib ya, kenapa kok bermadhab tidak wajib, yang wajib bertanya pada ulama. Jika misalnya ada orang bertanya, innal ulama la zalu yu'allifuna fi madhahibil ulama, tapi kenapa para ulama senantiasa menulis ya, menulis buku-buku dalam madhab tertentu, fil ahkam syar'iyah, menjelaskan hukum-hukum syar'i. Fahadhihi kutubu fuqaha'il Hanafiyah. Misalnya nih ada buku-buku fuqaha dari kalangan Hanafiyah. Wal Malikiyah, ada buku-buku fuqaha dari kalangan Malikiyah. Wasyafi'iyah, ada buku-buku dari kalangan fuqaha Syafi'iyah. Hanabilah dan seterusnya. Di fikih Hambali misalnya ada Umdatul Fiqh, ada Akhsarul Mukhtasarat misalnya, ada apa Ar-Raudul Murbi misalnya, atau di Syafi'i misalnya ada Matan Ghayah wa Takrib dan seterusnya. Famal faidah min ta'lifiha idza lam yalzamil amal biha. Kalau misalnya dikatakan tadi orang awam tidak boleh mengamalkannya, tapi dia mengamalkan dengan wajibnya bertanya pada ulama, lalu faedahnya apa? Ulama nulis buku-buku fikih ini kalau memang tidak wajib diamalkan gitu. Kalau memang tidak wajib diamalkan, faedahnya apa? Faedahnya apa? Buku-buku ini ditulis kalau memang tidak wajib diamalkan. Wa wajaba 'alal 'ami su'alul mujtahidin fi asri. Jadi ini maksudnya misalnya ada yang protes gitu. Orang awam disuruh tanya. Nah, misalnya ada yang protes, "Pak, kenapa kok orang awam disuruh tanya? Apa gunanya tuh para ulama nulis buku-buku fikih? Fikih Syafi'i, Hanafi, Hambali ada tuh jenjangnya. Apa gunanya tuh buku-buku ditulis? Kalau tidak untuk diamalkan, justru malah dia disuruh untuk bertanya kepada mujtahid. Gunanya apa buku-buku itu?" Nah, maka sama Syekh As-Sasri dijawab, ya, ujiba an dzalika bi anna hadhil muallafat al-muradu biha ta'allum. Jadi tulisan-tulisan ulama tadi ya dimaksudkan dengannya untuk mempelajari permasalahan yang ada dalam buku-buku yang ditulis, tapi bukan untuk diamalkan secara langsung, tapi tujuannya adalah untuk mempelajarinya ya. Hadhil muallafat al-muradu biha ta'allum. Tulisan-tulisan tadi di setiap madhab fikih tadi tujuannya adalah untuk dipelajari, bukan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Fahadhil kutub muhimmah. Buku-buku ini memang sangat penting. Wala hakimah aliyah, dan punya nilai yang tinggi fil isti'anah biha ala fahmi kalamillah. Jadi memang buku-buku ini tuh penting, punya kedudukan yang tinggi, ya, bisa membantu untuk membantu kita untuk memahami ya firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'allumi suwaril masailil fiqhiyah, dan bagaimana mempelajari permasalahan-permasalahan fikih gitu. Jadi poinnya adalah orang awam itu tidak wajib bermadhab. Wajibnya tanya kepada ulama yang ada di zamannya. Tapi bagi orang-orang yang sudah pengen belajar ilmu agama, para penuntut ilmu, boleh bagi dia bermadhab, tapi tidak fanatik ya. Tapi dia mengambil metode madhab itu untuk membantu dia memahami agama. Misalnya ada orang yang protes, loh, ke orang awam nggak boleh, tidak wajib baginya bermadhab, terus gunanya apa itu buku-buku madhab ya, yang ditulis oleh para ulama? Dijawab, buku-buku itu ditulis bukan untuk diamalkan, tetapi untuk belajar, mempelajari permasalahan yang ada di situ, untuk membantu ya, membantu proses seseorang naik levelnya kepada ya seorang mujtahid. Dengan memahami buku itu, permasalahan-permasalahan yang ada akan membantu dia bisa memahami firman Allah, bisa memahami sabda Nabi
yang mempelajari permasalahan-permasalahannya, sehingga nanti dia akan membentuk dia kepada ya tingkat yang lebih tinggi, yaitu para mujtahid. Itu apa, untuk belajar gitu, tapi bukan untuk diamalkan untuk orang awam. Ya, orang awam adalah kewajibannya adalah bertanya kepada ulama yang ada di zamannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pembahasan yang ke-11. Takrirul mustafti al-istifta'u inda takarruril hadithah. Pembahasan yang ke-11 adalah mustafti, yaitu orang awam, mengulang lagi minta fatwa pada masalah yang dulu pernah ditanyakan. Jadi misalnya orang awam ini dulu pernah mendapati permasalahan serupa, sudah tanya sama ulama ini, sudah dikasih jawaban. Ya, misalnya orang awam ini tanya tentang masalah talak 3 sekali, ya, talak 3 sekali sebut. Sudah pernah tanya, sudah dikasih fatwa oleh ulama itu. Ternyata di waktu yang akan datang dia mendapati masalah yang sama. Apakah ya dia harus tanya lagi atau tidak gitu. Takrirul mustafti al-istifta' inda takarruril haditsah, yaitu orang awam yang ya mendapati permasalahan yang berulang yang sebelumnya sudah pernah ditanyakan kepada mufti, kepada ulama. Apakah di masalah yang akan datang dia perlu tanya lagi ataukah tidak? Itu pembahasannya seperti itu. Nah, di sini disebutkan idza staftala 'ami mujtahidan. Kalau orang awam meminta fatwa kepada seorang mujtahid, kepada seorang mufti, fi waqi'atin nazalat bihi wa 'amila bi fatwa. Kalau orang awam ya mendapati suatu masalah dan sudah minta fatwa kepada seorang mujtahid dan sudah diberi jawaban dan jawabannya sudah diamalkan, ya. Orang awam mendapati permasalahan agama, tanya kepada mujtahid, sudah dikasih fatwa, dikasih jawaban dan sudah diamalkan. Tsumma takarrarat alaihil waqi'ah. Kemudian di masa yang akan datang kejadian itu datang lagi serupa persis. Fahal yalzamuhu takriru soal, apakah wajib baginya untuk tanya lagi ataukah fatwa yang dulu sudah cukup? La yakhlul hal min ahadil amrain. Keadaan yang dihadapi oleh orang awam ini tidak terlepas dari dua kemungkinan. Tidak terlepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, an ya'lamal 'ami annal mujtahid qad istanada fi fatwahu ala nassin aw ijma'in fahina idzin la hajata ila i'adati su'al qat'an. Kondisi pertama, jika orang awam tadi sudah tahu fatwa yang sebelumnya, dan fatwa yang sebelumnya itu dia ketahui si ulama ini menjawab dengan didasarkan kepada dalil, dan dalilnya adalah nas, ya, nas, ada nas dalilnya, ya. Ada nas di sini maksudnya adalah jawaban, ya. Nas itu adalah dalil yang hanya punya satu kemungkinan, ya. Hanya ada satu kemungkinan makna, ya. Ada satu kemungkinan makna saja, ya, karena nanti dalil itu ada banyak, ada yang nas, ada yang bukan nas. Ada nanti dalil yang zahir. Dalil yang zahir itu nanti dalil yang punya banyak kemungkinan makna, tapi makna yang paling tampak adalah makna yang ini gitu. Tapi kalau nas itu adalah dalil yang hanya punya satu kemungkinan makna, tidak ada kemungkinan yang lain. Misalnya seperti yang pernah sebelumnya disebutkan, misalnya dalil-dalil tentang masalah warisan gitu. Warisan itu menjelaskan tentang bilangan-bilangan, dan bilangan-bilangan itu nas, tidak ada kemungkinan lain. Misalnya ditanya tentang bagaimana status suami ditinggal istri, istrinya meninggal nggak punya anak, belum punya momongan misalnya. Nah, suaminya dapat berapa jatah warisannya? Oh, dijawab sama muftinya dulu, dijawab walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu dapat jatah warisan setengah dari harta istrimu yang meninggalkan dirimu karena tidak meninggalkan momongan. Nah, ini dikasih fatwa plus dikasih dalilnya, dan dalilnya adalah nas. Nas itu maksudnya ya
tadi dalam Al-Quran Allah mengatakan, dan untuk kamu para suami mendapatkan setengah bagian harta dari peninggalan istri. Itu setengah itu tidak ada kemungkinan yang lain. Setengah itu maksudnya ya setengah dari harta warisan gitu. Karena nanti ada dalil-dalil yang maknanya bukan nas, tapi ada kemungkinan banyak tafsiran. Ya, seperti nanti masalah apa? Masalah menyentuh perempuan, ya. Menyentuh perempuan setelah berwudu. Ya, itu kan ulama khilaf nanti. Salah satu membatal wudu. Aula mastumun nisa, atau kalian apa dalam Al-Quran di surat Al-Maidah, atau kalian menyentuh perempuan. Nah, menyentuh perempuan itu maknanya apa? Nanti ada yang mengatakan menyentuh perempuan itu maknanya adalah menyentuh biasa, berarti wudunya batal. Ada yang mengatakan menyentuh itu maksudnya adalah berhubungan badan. Nah, ini dalil seperti ini punya kemungkinan banyak tafsiran. Nah, kalau yang tadi, yang masalah warisan tadi nas, kemungkinan maknanya cuma satu. Setengah harta warisan, ya maksudnya setengah harta warisan tadi. Bukan ada makna yang lain. Saya ulangi pembahasan tadi, kalau ada orang awam bertanya masalah agama, dahulu sudah dijawab oleh mufti. Di masa yang akan datang, ada permasalahan yang serupa persis. Apakah dia butuh tanya lagi kepada mufti? Tidak terlepas dari dua keadaan. Keadaan pertama, jika orang awam tadi ya bertanya kepada mufti dan mufti sudah jawab jawabannya, si awam ini tahu bahwa jawabannya ini disandarkan kepada dalil yang nas, yaitu dalil yang kemungkinan maknanya cuma satu, atau sudah disandarkan kepada ijma, yaitu konsensus ulama. Fahina idzin la hajata ila i'adati soal, maka ketika itu tidak butuh besok tanya lagi. Jadi dulu udah pernah tanya, ya, suami ditinggal pergi istrinya, gitu kan, gimana status warisannya? Oh, dapat sekian. Ternyata dia mendapati masalah yang sama serupa di masa yang akan datang, ya. Dia nikah lagi sama perempuan lain, ya. Dia dulu udah nikah dengan istrinya tadi, istrinya meninggal kecelakaan misalnya, kemudian dia nikah lagi sama perempuan lain. Ternyata nikah sama yang kedua, sakit juga istrinya, meninggal, belum ada momongan. Wah, kok masalahnya podo gitu kan? Apakah saya butuh tanya lagi? Enggak. Karena permasalahannya serupa dan dalilnya nas. Maka ketika itu kondisi ini tidak butuh tanya lagi. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian keadaan yang kedua, an la ya'lamal ami. Keadaan yang kedua adalah orang awamnya enggak tahu. Kalau kondisi pertama, orang awamnya tahu. Fatwanya ini, dalilnya ini, nasnya. Kondisi yang kedua, an la ya'lamal ami mustanadal mustahid fi fatwah. Kondisi kedua, orang awam ini ketika dulu bertanya tentang masalah itu cuman dijawab fatwanya saja, tapi tidak disampaikan dalilnya apa. Tidak disampaikan dalilnya apa. Aku kehilangan istri, meninggal. Kemudian warisanku berapa? Oh, warisanmu setengah. Tapi nggak disebutkan dalilnya. Cuma dibilang kamu dapat setengah, gitu aja. Au alima annahu istanada ala dalilin yasughul ijtihad fihi. Atau bisa jadi orang awam ini tahu bahwa si mujtahid ini berdalil dalam ijtihadnya, ya, berdalil dalam ijtihadnya dengan dalil yang dibolehkan untuk berijtihad, tapi bukan nas. Tapi bukan nas. Maka ketika itu wajib bagi dia untuk bertanya lagi kepada si mufti. Apakah dia wajib untuk bertanya lagi kepada mufti? Ya. Nah, di sini juga ulama berbeda pendapat lagi. Bundet mboten niki. Bisa dipahami enggak? Saya ulangi. Ada masalah dihadapi oleh orang awam. Orang awam ini sudah tanya sama mufti. Muftinya jawab, fatwanya ini sudah diamalkan sama orang awam ini. Di masa yang akan datang ada masalah yang serupa. Apakah dia harus tanya lagi? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika orang awam tadi ya mengamalkan fatwanya mufti tadi, dia sudah tahu dasar dalilnya. Ternyata dalilnya nas, yaitu dalil yang hanya kemungkinan maknanya satu, atau dalilnya ijma, konsensus ulama. Nah, kalau seperti ini, maka sepakat ulama orang ini nggak usah tanya lagi. Tidak usah tanya lagi. Kemungkinan kedua, orang awam ini, ya, kemungkinan kedua, orang awam ini dulu ketika dikasih fatwa,
dia nggak tahu dalilnya. Kalau yang pertama tadi tahu dalilnya, ini nggak tahu dalilnya. Nggak tahu dalilnya. Atau dia tahu dalilnya, tapi dalam masalah itu dalilnya bukan nas, alias dalil yang lain yang mungkin ada kemungkinan makna yang lain. Misalnya tadi loh, masalah menyentuh perempuan setelah berwudu. Nah, itu punya dua kemungkinan. Ya, punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ya biasa. Kemungkinan kedua, menyentuh maknanya adalah berhubungan badan. Nah, misalnya dia punya gambaran yang kedua itu, orang awam tanya kepada mufti, Pak Mufti, gimana hukumnya? Saya habis wudhu, saya nyentuh perempuan, nggak sengaja. Ternyata di saat itu dijawab, oh itu membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Dalilnya apa? Ya, aula mastumun nisa. Di masa yang akan datang bingung lagi, mendapati permasalahan yang serupa. Ya. Pak Mufti, saya setelah wudhu menyentuh perempuan, batal nggak? Nah, ini ada dalilnya, aula mastumun nisa, cuman dalilnya itu bukan nas, alias punya kemungkinan makna lebih dari satu. Nah, yang seperti ini, apakah dia butuh tanya lagi atau tidak? Ini kondisi yang kedua ya, yaitu orang awam yang dikasih jawaban fatwa, tidak tahu dalilnya, atau tahu dalilnya tapi bukan nas. Nah, di sini ulama juga berbeda pendapat jadi dua. Pendapat pertama, annahu yalzamu i'adatul istifta li'annahu qad taghayyara ijtihadul mujtahid. Pendapat pertama adalah orang ini wajib tanya ulang. Orang ini wajib tanya ulang kepada si mufti. Kenapa? Karena bisa jadi dia berubah ijtihadnya. Bisa jadi mufti yang itu ya dulu berpendapat bahwa nyentuh perempuan setelah wudhu itu batal, bisa jadi sekarang dia mengatakan tidak batal. Berubah ijtihadnya. Dan kita sudah bahas sebelumnya ya, sebelumnya pernah sudah kita bahas bahwa mujtahid itu kadang bisa berubah pendapatnya. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika di Irak, dia punya qaulul qadim, yaitu pendapat-pendapat lama. Ketika beliau hijrah ke Mesir, beliau punya qaul jadid, pendapat-pendapat baru. Ya, kenapa? Karena lingkungan, kondisi masyarakat, sosial, dan juga pengetahuan yang semakin bertambah menjadikan seorang pemikirannya berubah. Bisa aja kemudian istihadnya berubah. Nah, ini pendapat pertama, orang yang seperti ini tanya lagi kepada muftinya. Bisa aja, kenapa? Karena bisa jadi si mujtahid berubah pikiran. Ya, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, annahu la yalzamuhu li'annahu qadistan hada ala fatwa sabiqah. Pendapat kedua mengatakan tidak usah tanya lagi. Nggak usah tanya lagi. Sama. Mengambil fatwa yang lalu. Karena masalahnya sama, di masa yang lalu sudah tanya itu cukup. Ada pendapat yang pertama tadi mengatakan tetap tanya. Karena bisa jadi muftinya berubah pikiran. Gitu. Nah, nggak tahu yang rojih yang apa, tapi kemungkinan besar bisa saja dia berubah pikiran. Ya. Mending afdolnya dia tanya lagi. Tapi yang rojihnya seperti apa, tapi gambaran permasalahan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bisa dipahami. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.